Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pamungkas, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Bengkulu. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Pegadungan 07. Tepatnya di kelas 6 dengan materi tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-6. Besar harapan saya agar pembelajaran yang telah saya lakukan mendapatkan masukan dan saran dari dosen penguji agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Yuk, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kalian juga selalu diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bintang ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum belajar dimulai, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, kita sudah berdoa. Selanjutnya, Pak Ari akan cek dulu kehadirannya, ya. Siapa tahu ada temannya yang belum hadir atau sudah hadir semua. Coba. Yang pertama, Abarina Azura ada? Ada, hadir. Kemudian Aulia Aurum Azahra hadir. Lalu Bintang Anfal Prayoga hadir. Virus COVID-19 masih ada di mana-mana. Ya, kalau keluar rumah jangan lupa selalu menggunakan masker. Ini semuanya sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, Pak lihat pakai masker. Lalu jangan lupa juga rajin-rajin cuci tangan atau menggunakan sanitizernya kalau habis memegang sesuatu barang. Hindari juga kerumunan. Jelas ya, Naya? Oke. Pak Ari mau tanya dulu, sudah siap semua untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Coba, kalau sudah siap, sudah semangat, Pak Ari mau lihat dulu kerapihan pakaiannya. Semua silakan berdiri. Pak Ari mau cek dulu apakah benar nih sudah rapi semua pakaiannya. Silakan sekarang duduk kembali. Ya. Oke. Semua sudah rapi. Sekarang boleh dikeluarkan bukunya dan juga alat tulisnya. Yuk, disiapkan, kita mau mulai belajar. Seperti biasa, Pak Ari punya banyak bintang IPA. Yang paling banyak nanti mengumpulkan bintang ini, ya, ada hadiah berupa 1 pak alat tulis, ya. Bintang ini nanti dikumpulkan. Syaratnya apa saja, Pak, yang nanti dapat bintang? Yang paling banyak menjawab pertanyaan, yang berani bertanya, ya, atau yang berani maju ke depan. Nanti bintangnya Pak Ari kasih banyak. Hadiahnya ini ada alat tulis. Nih, ini Pak Ari kasih semua nanti 1 pak ini. Ya, kayaknya kita harus semangat. Kita tepuk PPK dulu, ya. Semua duduknya tegak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes, yes. Nah, ada 2 orang Pak Ari lihat yang semangat. Coba tes sekali lagi. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Hebat. Sudah
semangat semua. Bertambah 2 orang lagi jadi 4 orang. Pak Ari mau kasih bintang dulu kepada 4 orang yang paling semangat untuk memulai pembelajaran. Yang pertama ada Muhammad Alfan, silakan ditempel. Buka dulu, kemudian ditempel di pakaiannya. Lalu ada Bima nih, paling semangat. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika kita mau mulai belajar, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya, hari ini kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya, untuk itu semuanya boleh berdiri dan Pak Ari minta dipimpin oleh temannya yang memimpin di depan, yaitu Lafida. Yuk, silakan nak. Baru saja kita menyanyikan lagu nasional. Tujuannya untuk apa sih kita menyanyikan lagu nasional? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Ya. Berikutnya kita akan melakukan kegiatan literasi membaca. Ya. Semuanya tolong perhatikan ke depan, simak literasi membaca kita pagi ini. Mari punya suatu bacaan yang menarik untuk kalian baca bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tema 5, Wirausaha, subtema 3, pembelajaran ke-6. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita melakukan kegiatan literasi membaca. Hari ini, Ayah mengajak Komang dan Wayan mengunjungi rumah Paman Made. Paman Made adalah seorang wirausahawan yang sukses. Ia memulai usaha pembuatan kerajinan ukiran kayu jati sejak beberapa tahun yang lalu. Saat ini, usaha Paman Made sudah berkembang pesat. Selanjutnya, Wayan menjawab, selain kerja keras dan semangat pantang menyerah, apakah ada faktor lain yang mendorong perkembangan usaha Paman? Kemudian, Paman Made menjawab, maju atau tidaknya sebuah usaha tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apa bentuk kerjasamanya tuh dalam literasi membaca tadi? Ada yang berani? Coba, apa saja bentuk kerjasamanya tadi? Ngapain Paman Made itu kerjasamanya? Dengan apa? Dengan siapa saja tadi kerjasamanya dia? Tentang pemasok kayu. Pintar nih, Alfa 1, pemasok kayu. Selain kepada pemasok kayu, dia bekerja sama, dia juga menimbulkan atau memunculkan sikap tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap siapa? Terhadap konsumen. Abarina pintar 1. Masih ingat atau tidak pembelajaran sebelumnya tentang kegiatan wirausaha? Contoh wirausaha yang kalian pernah temukan di lingkungan sekitar. Apa saja contohnya? Angkat dulu. Siapa? Abarina? Pedagang. Pedagangnya pedagang apa? Bisa disebutkan secara spesifik? Apa? Pedagang apa saja? Pedagang soto, pintar. Dina 1. Pedagang soto. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Pedagang es. Pedagang es. Pedagang es. Kemudian yang ketiga apa lagi selain pedagang es? Pedagang mie ayam, pedagang bakso. Pintar. Mie ayam. Kemudian pedagang bakso. Nah, ini para pedagang. Selain para pedagang, ada lagi wirausahawan itu tidak hanya pedagang, apa saja? Hah? Toko sembako, pintar. Toko sembako nih. Nanti kalian akan membedakan contoh sikap kerjasama dan tidak kerjasama terhadap wirausaha untuk kesuksesan mereka. Jadi nanti kalian bedakan tuh mana yang kerjasama, mana yang tidak wirausahawannya. Terus berhasil atau tidak.
Pari punya satu video yang menarik untuk kalian saksikan ya. Jadi video ini ada suatu cerita tentang wirausahawan ya. Semuanya boleh fokus ke depan, perhatikan apa yang terjadi pada video yang Pak Ari berikan ini ya. Video tadi, seorang wirausahawan yang bernama Wira itu dia bergerak dalam bidang apa tuh wirausahawan? Apa? Penjual kopi. Banyak yang menjawab. Angkat tangan dulu ya, angkat tangan. Penjual kopi. Lalu ketika awal dia menjual kopi, apa yang terjadi? Apakah langsung sukses? Tidak. Berdagangnya sendiri di pinggir jalan. Dia harusnya butuh bantuan orang lain nggak? Butuh bantuan orang lain, makanya harus bekerja sama. Dia menghasilkan kopi apakah dari diri dia sendiri? Tidak. Dia kerjasama nggak? Kerjasama. Dengan siapa? Dengan pemasok kopi, petani kopi, ya kan? Iya, dia harus bekerja sama menghasilkan kopi terbaik. Setelah itu, tadi setelah sukses di pinggir jalan itu Pak Ari lihat atau kita semua lihat ramai tadi. Para pembelinya ramai ya, antri. Kalau para pembeli antri seperti itu, apa yang terjadi? Apakah para pembeli itu merasa bosan atau merasa lama menunggunya? Iya. Nah, kita butuh apa berarti itu? Butuh pelayan untuk melakukan kerja sama supaya pekerjaannya menjadi lebih ringan, pinter. Ya, oke. Pak Ari mau kasih pertanyaan terakhir nih yang bisa menjawab, coba. Seharusnya kalau pada masa ini, ya kalian lihat para pedagang kopi itu atau restoran-restoran dia menggunakan aplikasi yang namanya apa tuh? Bantuan orang lain. Apa? Gojek. Pinter nih, Ramdhani satu. Apa fungsinya? Gojek, Grab, GoFood, apa fungsinya tuh? Supaya apa? Supaya lebih cepat. Cara satu. Di kegiatan literasi tadi, Paman Made berbicara kepada dua orang anak, siapa namanya? Wayan sama Komang. Nah, Wayan sama Komang ini kan dia masih berusia SD nih, sama seperti kalian nih kelas 6 nih. Nah, ketika dia kelas 6 mau ujian nanti, dia harus mengisi formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Kalian sudah pernah lihat LJK? Sudah ya, beberapa kali ya kita ujian menggunakan LJK. Nah, bagaimana sih cara mengisi LJK yang baik? Coba sekarang perhatikan ke depan. Ini ada contoh LJK. Pak Ari mau berikan contohnya. Kalian perhatikan baik-baik cara pengisiannya. Nah, ini dia. Oke, ujian nasional. Kalau sekarang sudah tidak ada ujian nasional, adanya ujian sekolah. Nanti kalian akan melaksanakan ujian sekolah. Lalu sebelum menjawab soal, kalian nanti mengisi formulir dulu. Ya, Rangga duduknya tegak, Rangga. Masih ngantuk ya Rangga ya? Kurang tidur tadi malam ya? Tidur jam berapa tadi malam Rangga? Tidur jam berapa tadi malam? Setengah 10. Besok kalau mau ke sekolah atau PTN, kita tidurnya jangan lewat dari jam 9, jam 8 sudah tidur. Supaya apa? Supaya nanti ketika belajar di sekolah kita tidak ngantuk, ya. Oke, sekarang coba kita perhatikan dulu. Ini contoh formulir nih yang nanti Made dan Wayan, maaf bukan Made ya, Wayan dan Komang lakukan. Di sini ada kolom nama peserta, nomor peserta, tanggal lahir. Bagaimana nih cara mengisinya? Kita baca dulu petunjuknya yang pertama. Petunjuk pertama,
isi hanya dengan pensil 2B. Ingat, tidak boleh menggunakan alat tulis lain selain pensil 2B. Selanjutnya, lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Berarti dalam kondisi baik ya. Oke, lalu ke bawah lagi coba kita lihat. Ada lagi di bawah, nih, mata pelajarannya. Bahasa Indonesia, matematika, IPA. Bahasa Indonesia kita silang. Ingat, tidak di checklist, semuanya disilang. Lalu setelah itu kita tanda tangan. Ya. Nah, kalau wirausahawan itu tidak melakukan kerjasama, apa yang terjadi pada usahanya? Siapa yang berani? Coba, Evi dulu. Dia tidak akan sukses, boleh. Kenapa dia tidak akan sukses? Ada lagi? Kenapa Bintang? Karena tidak bekerja sama, dia tidak akan sukses, boleh. Selain tidak akan sukses, apalagi yang terjadi kalau dia tidak kerja sama? Siapa? Coba, Lavina dulu. Akan bangkrut, boleh juga. Kenapa sih dia bangkrut? Kenapa bangkrut? Ya, selain karena tidak bekerja sama, kenapa Nani? Mengalami apa? Mengalami kerugian. Bintang nih yang duluan menjawab tadi. Karena dia mundur usahanya, lalu mengalami kerugian yang banyak, akhirnya dia bangkrut. Makanya kita harus saling bekerja sama. Apa sih keuntungannya kerjasama? Tadi ada contohnya tuh. Pada kegiatan literasi Paman Made ya, dia pengusaha pengrajin kayu jati. Dia melakukan kerjasama. Apa yang terjadi pada usahanya Paman Made tadi? Coba. Menjadi sukses. Apa duluan nih yang berani? Menjadi sukses. Selain menjadi sukses, dia kerjasama. Apa yang terjadi tuh? Mendapat hasil yang maksimal. Lina pintar. Mendapatkan hasil yang maksimal, dia juga sukses. Lalu apa lagi? Pekerjaannya dia apa tuh? Nah, pekerjaannya akan menjadi lebih ringan. Selain pekerjaannya menjadi ringan, kerajinannya hasilnya maksimal tidak? Maksimal. Kalau hasilnya maksimal, konsumennya banyak yang membeli atau malah tidak ada yang membeli? Banyak yang membeli. Nah, itulah perbedaannya sikap kerjasama dan tidak kerjasama yang dilakukan para wirausahawan. Karena sekarang sudah zamannya teknologi, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman tersebut ya. Kalau kalian nanti mau jadi pengusaha hebat, kalian harus tonjolkan sikap kerjasama, bersaing secara sehat, dan yang paling penting harus bertanggung jawab. Paham ya Naya? Oke. Setelah itu, tadi kita sudah latihan juga mengisi formulir. Pak Ari mau tanya tuh, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengisi formulir ujian? Ada yang tahu? Bima? Siapkan pensil 2B dulu. Petunjuknya tadi betul. Setelah siapkan pensil 2B, ngapain lagi? Evi, mengisi data diri, betul? Ya, mengisi data diri. Pedagang S, selain pedagang S, apa lagi tadi? Pedagang sembako. Nih, Abarina, satu. Nah, kita ambil contoh pedagang sembako. Pedagang sembako ini dia melakukan kerjasama tidak? Kerjasama. Dalam bentuk apa coba? Dalam bentuk apa? Angkat tangan dulu. Ya, mengambil produk. Bintang, bagus. Pedagang sembako itu dia mengambil produk ke orang lain atau dia menghasilkan semuanya sendiri? Pedagang sembako kan jualan beras, jualan apa lagi? Telur, gula, apa? Susu, terigu dan lain-lain ya. Mungkin nggak dia menghasilkan itu semua? Tidak. Berarti kerjasamanya ngapain dia? Dengan pemasok apa? Pemasok gula, FI1. Selain kerjasama dengan pemasok gula, pemasok apa lagi? Pemasok beras. Selain pemasok beras, kerjasamanya apa lagi? Pemasok susu. Nih, Bina. Selain pemasok susu, pemasok telur. Rehan, satu. Pemasok telur apa lagi? Pemasok minyak. Lavina dulu, satu. Ditempel ya, jangan sampai tidak ditempel. Pemasok minyak, terus setelah minyak apa lagi? Apa? Pemasok tepung, terigu. FI1,
sama. Selain dia bekerja sama dengan para pemasok, di tokonya itu biasanya dia sendirian atau tidak? Tidak. Kerja sama dengan siapa dia? Dengan karyawannya. Ada karyawannya. Biasanya yang manggul beras, khusus manggul beras. Ada yang berjaga di tempat timbangan telur dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh kerjasama dalam wirausahawan di bidang toko apa tadi? Toko sembako. Ya, jelas ya Naya? Oke. Berikutnya, Pari akan membagi kalian menjadi 3 kelompok nih. Nanti dalam berkelompok itu kita harus saling bekerja sama dengan baik. Apa sih sikap kerjasama yang harus kita lakukan dalam kerja kelompok atau diskusi? Apa? Saling musyawarah. Ya, kalau ada satu teman yang berpendapat lain, tolong didengarkan. Lalu kalau baik pendapatnya, boleh digunakan. Paham ya? Ini kelompok 1, tentukan nama kelompoknya ya. Ketua kelompoknya siapa? Ini berlima, lalu ini berenam nih. Boleh. Ini jadi kelompok 2, tentukan nama kelompoknya apa ya. Kemudian ketua kelompoknya siapa. Dan ini kelompok ketiga, tentukan nama kelompok dan juga ketua kelompoknya siapa. Sudah ya? Oke, Pak Adi mau tanya dulu. Yang ini mau nama kelompoknya apa? Nasionalis. Yang ini nama kelompoknya apa? Religius ya. Oke, religius sudah ditentukan. Ini nama kelompoknya? Mandiri. Kalau sudah, silakan kita ubah tempat duduknya terlebih dahulu. Yuk. Selanjutnya, Pari akan membagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan berkelompok, dan juga ada yang nanti harus dikerjakan mandiri, yaitu lembar jawaban komputer atau mengisi formulir ujian khusus ya, yang tadi sudah Pari contohkan. LKPD-nya nanti dijawab menggunakan pulpen secara bersama-sama ya, kerjasama. Lalu LJK-nya menggunakan pensil 2B dan juga bantuan penggaris boleh. Jelas ya Naya? Dijaga jangan sampai rusak. Oke. Yuk, ini tadi silakan ditulis nama kelompoknya nasionalis ya. Yuk, kerjasama. Jangan lupa diteliti. Bedakan 2 gambar ya. 2 gambar itu kalian bedakan. Apa contoh wirausahawannya? Kemudian kalian lihat pendapat kalian terhadap 2 gambar itu apa? Silakan dimulai Zara dengan suara yang lantang. Enak. Gambar 1. Gambar 1, perhatikan semua ya. Yuk. Contoh wirausaha, pedagang buah. Pendapat, pedagang buah melayani pembeli yang antri. Saran, sebaiknya pedagang buah tersebut menambahkan karyawan untuk membantu melayani pembeli. Nah, itu gambar 1. Coba contoh wirausahawannya gambar 1 tadi kelompok mandiri bilang itu adalah toko buah atau pedagang buah. Benar tidak? Benar yang lain kelompok religius dan juga nasionalis? Benar ya? Lalu pendapatnya apa tadi? Disebutkan Zara, terlihat seorang pedagang buah sedang melayani para pembeli yang antri. Sama tidak? Sama? Oke, lalu sarannya dari kelompok mandiri tadi apa sarannya? Menambah karyawan. Selain menambah karyawan, dia juga harus bekerja sama apa? Kepada pemasok apa? Ada yang tahu? Oh, ada pemasok buah. Ntar nih kelompok religius. Selain kerjasama dengan karyawan, dia juga harus bekerja sama dengan siapa tadi Bintang? Pemasok buah. Kenapa dia harus bekerja sama dengan pemasok buah? Supaya menghasilkan apa? Buah yang apa? Buah yang segar. Nih, Gina, buah yang segar. Macam-macam buah. Dia kan nggak mungkin ya pedagang buah itu menanam lalu panen hasil buahnya sendiri dengan berbagai macam. Tidak kan? Dia harus juga bekerja sama. Ya.
Nama peserta Mas Ahmad Alfan. Ya. Nomor peserta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba dicek ada yang salah tidak dalam penulisan lalu menyilangnya. Maju lagi ke depan, sini. Nah, coba dilihat. Benar semua? Benar ya? Oke, benar semua. Lalu ke kelompok ini, ke kelompok nasionalis. Coba dicek. Semua dicek, lihat baik-baik. Ada yang salah tidak? Benar ya? Menyilangnya tidak ada yang terlewat. Dah, boleh. Sini Alvan, sini dulu. Oke, karena Alvan dan juga Zahra sudah berani maju, kita berikan tepuk tangan untuk mereka berdua. Kita berikan tepuk tangan. Yo, dengan bintang 3 Pari berikan kepada masing-masing. Alvan 3 bintang, ditempel ya. Kemudian Zahra juga 3 bintang, silakan ditempel. Silakan duduk kembali Alvan dan juga Zahra ya. Kemudian yang gambar kedua, pendapat selain kita memberitahu di mana letak barang-barang sehingga para pembeli kita bingung. ya. Syarat sebaiknya menjamak karyawan agar pembeli bisa menanyakan letak barang kepada para penjual. Ya, betul. Setelah selesai kegiatan diskusi kita, selanjutnya Pak Ari mau kumpulkan dulu hasilnya ya. Nanti Pak Ari periksa masing-masing RTK-nya dan juga lembar diskusinya. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita simpulkan sama-sama. Hari ini kita belajar tentang apa saja? Ada sisa bintang masih banyak nih. Oke, hari ini kita belajar apa saja tadi? Tentang apa? Wirausaha. Intinya tentang apa tadi wirausaha? Sikap kerjasama yang dilakukan wirausaha supaya apa tadi? Meraih kesuksesan. Dari literasi membaca tadi ada yang masih ingat? Tadi paman siapa namanya? Dia usaha di bidang apa? Masuk kayu jati. Pengrajin kayu jati. Paman Made usahanya sukses atau gagal? Sukses. Kenapa dia sukses usahanya? Karena bekerja sama. Pintar. Sekarang pertanyaan yang dapat bintang nih. Apa bentuk kerjasama yang dilakukan Paman Made di kegiatan literasi membaca tadi? Apa? Katakan dulu yang berani. Siapa? Kerjasama dengan pemasok kayu jati. Boleh, Safa. Kenapa dia bekerja sama dengan pemasok kayu jati? Supaya menghasilkan hasil karya yang apa? Yang berkualitas. Dan hasilnya juga bisa maksimal. Lalu tadi di video pembelajaran kita lihat seorang pengusaha kopi namanya Wira ya. Dia tidak bekerja sama. Nah, coba Pak Ali mau tanya, saran kalian seharusnya si Wira itu melakukan kerjasama dalam bentuk apa? Ada yang berani? Silakan angkat tangan dulu. Ngapain dia harusnya tadi? Kan dia tadi gagal tuh, jarang ada yang membeli ya, karena di pinggir jalan orang lewat, nggak ada yang beli. Nah, sekarang kan canggih, dia harus melakukan kerjasama bagaimana? Angkat tangan. Bintang. Bekerja sama dengan. Angkat dulu deh. Kenapa? Bekerja sama dengan driver online. Bekerja sama dengan driver online, pinter. Nih, Alvan 1 bintang. Kenapa dia kerjasama dengan driver online? Nah, supaya apa? Supaya lebih cepat, Evi. Dan yang beli bukan hanya orang yang lewat. Orang dari mana saja bisa membeli. Sekarang sudah canggih kan ya? Dah. Ayo, masih memimpin Dina, disusul oleh Muhammad Arfan. Yang lain harus teliti, tidak terburu-buru ya nak. Pari mau bacakan dulu nih peringkat-peringkatnya. Peringkat pertama Dina Ajeng Lestari, kemudian yang pertama juga Faiza. Jadi nilai Dina dengan Faiza sama ya, bagus. Bintang peringkat kedua Safa Zahra. Ini contoh nih, 2 contoh teman kalian yang mendapatkan nilai terbaik. Sama nilainya mereka bersaing ya. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka berdua.
berarti nanti seperti Faiza dan Dina. Kalau kita mengerjakan kuis tadi, ya harus teliti, dibaca baik-baik, kemudian menjawabnya jangan sampai salah pencet, sehingga poinnya mendapatkan maksimal ya. Karena sudah peringkat 1 dan terbaik di antara teman-temannya, Pak Ari kasih bintang masing-masing 2 bintang, dan ini juga 2 bintang Faiza ya. Silakan ditempel. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya, Pak Ari mau tanya beberapa hal. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja, Nak? Tentang wirausaha. Tepatnya tentang sikap kerjasama dalam bidang wirausaha. Ada enggak hal yang belum kalian mengerti? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya, Nak? Sudah paham semua. Senang tidak belajar hari ini? Senang. Jangan lupa handphonenya selalu digunakan untuk belajar di rumah, ya. Dan yang terakhir pengumuman nih. Yang bintangnya paling banyak, coba dilihat Pak Ari itu masing-masing. Karena berhasil, Pak Ari berikan hadiah masing-masing 4. Pak pensil, ini juga 4. Silakan kita berikan tepuk tangan untuk Alvan dan juga Rita. Jadi ini adalah contoh teman kalian yang berani menjawab, berani tampil ke depan, tidak malu. Oke, terbukti dengan hasilnya juga yang maksimal. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Alvan dan juga Rita. Silakan duduk kembali, Nak. Untuk yang mendapatkan hasil maksimal tadi, ya, yang kuisnya tadi mendapatkan 80, 90 dan juga 100, nanti Pak Ari berikan pengayaan. Nanti kalian mengisi atau melengkapi formulir dengan narasi data diri seseorang yang telah Pak Ari berikan, ya. Kemudian nanti yang nilainya di bawah 80 tadi, nanti remedialnya Pak Ari berikan suatu gambar. Nah, kalian tentukan contoh kegiatan wirausaha apa, lalu kalian sarankan apa yang harus dilakukan. Apakah kerjasama atau sikap tanggung jawab, ya, nah, ya, bagi yang nilainya kurang. Untuk tugasnya di rumah, nanti kalian mengerjakan sebuah contoh wirausaha di lingkungan sekitar. Kalian cari contoh pedagang bakso dan lain-lain. Nah, nanti kalian telah tuh apa sih sebaiknya si pedagang bakso ini supaya banyak pembelinya, ya. Silakan operasi semutnya. Sampah-sampah tidak boleh ada yang di kolong meja. Setelah pungut sampah dipinggirkan dulu, nanti pulang dibuang di depan. Lalu tangannya semprot pakai sanitizer ya, biar bersih lagi. Yuk, coba biar lebih semangat lagi, kita tepuk PPK dan juga tepuk semangat. Masih semangat? Masih. Yuk, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Coba sekarang semangat. Tepuk semangat. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Apuse. Sebelum pulang ya, silakan semuanya berdiri. Apuse, pokok jauh, jarabe, sore-sore, tulenso, wadinema, laki pase. Silakan dipakai tasnya, kemudian dipimpin dulu berdoa ya, karena tadi kita mengawali pelajaran dengan berdoa, maka kita akan mengakhiri pelajaran juga dengan berdoa. Yuk, semuanya sikap sempurna, duduk tegak. Silakan kita dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum pulang sebaiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari, jangan lupa ya, pulangnya hati-hati di jalan, sampai rumah tidak mampir kemana-mana ya. Oke, yuk silakan mulai dari Lafida. Silakan pulang dulu, tidak boleh bersalaman ya. Terima kasih Lafida. Yuk silakan. Zara, sini Zara. Yuk nak. Terima kasih. Kang Dani.